Raksasa Prancis, Paris Saint-Germain kabarnya sedang mempertimbangkan pengaduan ke FIFA, yakni atas kecurigaannya terhadap Real Madrid dan Kylian Mbappe. PSG merasa antara Real Madrid dan Kylian Mbappe sedang main belakang alias dianggap menjalin perjanjian prakontrak atas kepindahan secara gratis di musim panas 2024. Dengan tenggat waktu tanggal 31 Juli tahun 2023 yang sudah berlalu, membuat PSG harus menjualnya di sisa waktu jendela transfer saat ini. Atau bakal kehilangan Kylian Mbappe secara gratis tahun depan. Menurut laporan dari Marca, PSG serius mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan ke FIFA terhadap Real Madrid atas dugaan pembajakan Mbappe. Kylian Mbappe dianggap juga kecewa dengan klubnya, meski tampak bahagia di depan publik, Mbappe dipahami kecewa dan tidak senang dengan situasinya di Paris. Sementara Real Madrid juga tidak ada tanda-tanda bakal memboyong Mbappe ke Santiago Bernabeu sejauh ini. Dana yang lebih besar sedang disiapkan oleh Bayern Munchen untuk memboyong Harry Kane. Munchen dan Tottenham saat ini sedang dalam komunikasi secara intens dan langsung. Kedua belah pihak sedang mencari kesepakatan soal biaya transfer. Laporan Sky Sports hanya menyebutkan, jumlahnya akan jadi rekor pembelian terbaru. Saat ini, masih ada selisih antara penawaran Munchen dengan Tottenham. Selisihnya mencapai 23,3 juta euro. Tottenham diketahui membanderol Kane di kisaran 104,8 juta euro. Harga tersebut lebih rendah dari yang sebelumnya ditetapkan 116,6 juta euro. Kendati demikian, Munchen cukup percaya diri dengan penawaran mereka yang diperkirakan di angka 81,5 juta euro sudah cukup untuk memboyong Kane. Sang pemain sudah sepakat untuk pindah. Selain itu, Tottenham berpotensi kehilangan satu-satunya klub yang bisa membeli Kane di musim panas 2023. Carvajal tak terima Madrid dibantai Barcelona di laga pramusim. Dani Carvajal berkoar Real Madrid pasti akan melakukan revans pada Barcelona di kompetisi resmi setelah mereka sebelumnya dibantai di laga pramusim. Pertandingan itu berlangsung cukup seimbang dalam hal penguasaan bola. Namun Barcelona bisa menghajar Madrid dengan skor telak 3-0. Dani Carvajal kemudian mengomentari hasil laga pramusim tersebut. Dikatakannya kekalahan tersebut jelas menyakitkan baginya dan skuad Real Madrid. Kalah dari Barcelona bukanlah hidangan yang enak, tapi Anda harus tahu di momen seperti apa kita berada, apa arti permainan itu. Saya yakin dalam kompetisi resmi, kami akan melewati mereka, koarnya pada Goal. Kami memiliki peluang, 5 tembakan membentur Mister Gawang. Kami gagal mengeksekusi penalti, jangan khawatir, ketika momen kebenaran tiba, kami akan melewatinya, tambah Carvajal. Pelatih Bayern Munchen, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ia sempat berpelukan dengan Sadio Mane dan merasa sedih karena sang penyerang tidak dapat mengeluarkan seluruh kemampuannya di Jerman. Al Nassr membuat pengumuman resmi pada Selasa malam waktu setempat bahwa Mane akan bergabung dengan klub Arab Saudi. Pelatih asal Jerman itu mengaku tidak ada masalah dan siap menjaga hubungan dengan ex-pemain Southampton itu. Rasanya agak menyedihkan. Kami berpelukan lama tetapi kami berdua tersenyum dan kami meyakinkan diri untuk menjaga hubungan baik. Ini bukan masalah pribadi dari sisinya, buka Tuchel. Ini mungkin sedikit mirip dengan situasi ketika Tiongkok memulai liga mereka. Ada semacam demam emas di sana dan kami mengalami liga berikutnya yang mencoba untuk menjadi lebih populer, lebih terkenal dan mencoba membangun merek dengan merekrut banyak pemain dan pelatih berkualitas. Paris Saint-Germain dipastikan tidak akan menebus klausul pelepasan Ousmane Dembélé di Barcelona. Niat PSG untuk memboyong Dembélé sudah dapat lampu hijau Barcelona. Awalnya, PSG ingin menebus klausul pelepasan yang ada di kontrak Dembélé. Harganya 50 juta euro. Untuk bisa memboyongnya secara otomatis, PSG jadi harus membayar sebesar 100 juta euro. Dalam laporan Marca dijelaskan, PSG pada akhirnya tidak akan mengambil opsi untuk menebus klausul pelepasannya. PSG justru akan mencoba melakukan negosiasi harga seperti biasa dengan Barcelona. Sementara itu, PSG tidak perlu risau dengan Dembélé. Sang pemain sudah menyatakan kemauannya berlabuh ke Parc des Princes.
Dembele bahkan sudah sepakat secara verbal dengan penawaran kontrak yang diajukan PSG. Ia sepakat akan menerima durasi kontrak 5 tahun bersama PSG. Chelsea akan segera mendatangkan satu pemain baru lagi di bursa transfer musim panas ini. Dia adalah bek 25 tahun Prancis dari klub AS Monaco, Axel Disasi. Setelah 3 musim berseragam Monaco, Disasi bakal hijrah ke Stamford Bridge untuk bergabung dengan Chelsea. Kesepakatan antara Chelsea dengan Monaco untuk transfer Disasi telah tercapai. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea akan membayar 45 juta euro ke klub Prancis itu untuk memboyong Disasi ke Stamford Bridge. Pada awal musim 2020-2021, Monaco membelinya dari Reims seharga 13 juta euro. Monaco mengontraknya 5 tahun sampai 2025. Bersama Monaco, Disasi telah memainkan 129 pertandingan selama 3 musim, di mana dia mencetak 12 gol dan 4 assist. Presiden Barcelona, Joan Laporta mengomentari rumor Real Madrid akan mendatangkan Kylian Mbappe. Ia menyebut bahwa timnya tidak gentar menghadapi El Real yang diperkuat sang striker. Laporta mengaku tidak takut dengan potensi kedatangan Mbappe di klub rivalnya tersebut, ujar Laporta kepada ESPN Deportes. Laporta menyebut bahwa Mbappe memiliki talenta yang besar sebagai seorang striker. Namun ia menekankan Barcelona tidak takut berhadapan dengan Mbappe. Lebih lanjut, Laporta menekankan bahwa sebuah pertandingan tidak dimenangkan dengan satu pemain saja. Untuk transfer Mbappe sendiri bisa dikatakan cukup rumit di musim panas ini. Pasalnya PSG mau menjual sang pemain di musim panas ini, sementara Mbappe dilaporkan sudah bersepakat dengan Real Madrid untuk pindah sebagai free agent di tahun 2024 nanti. Nama Sofyan Amrabat yang merupakan gelandang Fiorentina itu sendiri memang sedang santer dikaitkan dengan klub Man United. Menurut Saha, rencana United merekrut Amrabat adalah keputusan yang sangat tepat. Berdasarkan laporan dari Betfredem, Saha menilai apabila sang gelandang bisa menjadi pembeda di lini tengah Man United bahkan meningkatkan intensitas permainan mereka. Dia memiliki intensitas permainan yang tinggi dan saya rasa sulit untuk pemain lain menyamai dia dalam hal tersebut. Akan sangat menarik melihat Man United nantinya diperkuat oleh dirinya. Ia akan meningkatkan keseimbangan dari skuad United, ujar Saha. Di sisi lain, Fiorentina cukup terbuka untuk melepaskan gelandang andalannya tersebut ke bursa transfer musim panas. Bahkan skuad La Viola sudah membandrol harga sang gelandang di angka 35 juta euro untuk saat ini. Jordi Alba mengakui dirinya menolak tawaran menggiurkan untuk bermain di klub lain demi bereni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Seperti yang diketahui, Alba akhirnya memilih untuk bergabung dengan Inter Miami musim panas ini. Setelah diresmikan oleh Inter Miami, sang bek mengaku dirinya sangat tak sabar untuk bisa kembali bermain bersama Messi. Saya mendapatkan tawaran uang banyak bermain di klub lain, tapi prioritas saya sudah jelas mengenai apa yang lebih penting. Karena itulah saya memutuskan untuk bermain di sini. Baru 3-4 hari tapi saya merasa sudah berada di sini lama, tutur Alba dilansir dari Goal. Sebuah kabar mengejutkan bahwa pemain Juventus, Leonardo Bonucci, telah ditawarkan ke tim raksasa Eredivisie, Ajax Amsterdam. Dilansir dari The Telegraph, pemain berusia 36 tahun itu bisa keluar dari kampung halamannya pada tahap akhir kariernya yang gemilang setelah dianggap tidak lagi dibutuhkan di Allianz Stadium. Bonucci bertekad untuk menyelesaikan kontraknya di Juventus. Namun raksasa Serie A terus mendesak agar ia segera hengkang karena keengganan mereka untuk membayar gajinya yang besar. Kedatangan Bonucci akan membawa pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh skuad Ajax setelah mereka kehilangan pemimpin mereka. Newcastle United kini dikabarkan mengincar gelandang berusia 25 tahun tersebut, yang sangat ingin meninggalkan Belanda setelah 4 tahun bermain. Kiper baru Manchester United, Andre Onana, tampak marah-marah ke bek tengah setan merah, Harry Maguire, pada laga pramusim kontra Borussia Dortmund, di Allegiant Stadium. Andre Onana baru masuk pada babak kedua, setelah pada babak pertama Erik ten Hag memilih memasang Tom Heaton di bawah Mistar. Insiden menarik tersaji pada babak kedua,
tepatnya saat Dortmund unggul 2-1. Saat itu, Dortmund berpeluang mencetak gol ketiga dalam pertandingan itu. Beruntung, Onana mampu menepis peluang emas Dortmund. Onana terlihat marah setelah melakukan penyelamatan tersebut. Dia langsung ngomel-ngomel ke Maguire dan Scott McTominay karena menilai peluang itu muncul karena ulah mereka berdua. Aksi Andre Onana memarahi Harry Maguire mendapat komentar-komentar menarik di media sosial. Kai Havertz banyak dimainkan sebagai penyerang tengah. Imbas dari hal tersebut, performanya pun disorot karena dianggap tampil tumpul dan menjadi sisi lemah The Blues. Pada akhirnya, ia kemudian dijual ke Arsenal pada bursa musim panas ini. Bersama The Gunners, langkah berani dilakukan manajer Mikel Arteta. Havertz pun mengaku kini amat menikmati perannya di lini tengah Arsenal. Dengan filosofi sepak bola menyerang yang diusung Mikel Arteta, maka fungsi Havertz menjadi penting untuk menyokong lini serang. Saya sangat menikmatinya, bermain di posisi itu. Saya lebih banyak menguasai bola, lebih terlibat dalam permainan. Saya sangat menikmatinya, kata Havertz kepada ESPN dikutip Metro. Manchester United dihajar Borussia Dortmund pada laga kelima di sesi tur pramusim di Amerika Serikat. Setan Merah dinilai bermain individual hingga akhirnya menelan kekalahan. Manchester United takluk 2-3 saat berhadapan dengan Borussia Dortmund pada laga bertajuk uji coba di Allegiant Stadium, Nevada, Amerika Serikat. Meski tampil mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 66%, namun Setan Merah kesulitan mengembangkan permainan dan justru kerepotan meladeni tekanan dari Dortmund. Meski memiliki pemain-pemain dengan kualitas di atas rata-rata, tapi Ten Hag merasa Man United sangat buruk secara kolektif dan begitu terlalu mengandalkan kemampuan individu. Pada akhirnya, 2 gol yang dicetak Dortmund juga merupakan buah dari kesalahan para pemain United sendiri. Mereka tak mengikuti aturan sama sekali, tidak dalam pressing, tidak dalam build-up atau saat menyerang. Mereka merupakan 11 pemain individu di lapangan, kesal Ten Hag dilansir dari Manchester Evening News. Sebuah rumor baru beredar seputar masa depan Kylian Mbappe. PSG berharap Chelsea segera mengamankan penyerang mereka itu di musim panas ini. Beberapa pekan terakhir, saga transfer Mbappe dan PSG memanas. PSG dikabarkan geram melihat Mbappe yang menolak untuk memperpanjang kontrak di PSG. Dilansir L'Equipe, PSG tidak rela Mbappe pindah ke Real Madrid. Mereka dikabarkan sedang mengupayakan agar Chelsea membajak transfer itu. Mereka tahu bahwa Chelsea sedang mencari striker baru. Jadi mereka menawari tim asal London Barat itu untuk mengangkut Mbappe. Presiden mereka, Nasser Al-Khelaifi dilaporkan sudah menelpon langsung pemilik Chelsea, Todd Boehly. Ia mencoba menawarkan Mbappe ke sang pengusaha. Menurut laporan tersebut, Boehly tertarik dengan prospek mendatangkan Mbappe ke Stamford Bridge. Jadi PSG berharap transfer ini bisa jadi kenyataan. Meski kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi, PSG tetap membanderol Mbappe dengan mahar yang selangit. Mereka dilaporkan akan melepaskan Mbappe di kisaran 150 sampai 200 juta euro di musim panas ini. Nicolas Pepe berpeluang hengkang dari Arsenal di musim panas 2023. Klub yang berminat menampungnya pun sudah ada, yaitu Besiktas. Yang jelas, Arsenal bakal rugi besar dari harga belinya dulu. Pepe datang dari Lille dengan mahar sebesar 80 juta euro. Harga jualnya dipastikan turun drastis akibat penampilannya yang di bawah ekspektasi. Bahkan menurut Transfermarkt, harga pasarannya 18 juta euro saja. Namun, harapan tersebut sepertinya hampir mustahil diwujudkan. Pepe masih punya kontrak di Arsenal, sehingga jika mau memboyongnya sekarang, harus ada biaya transfer. Sementara itu, Besiktas sudah mengambil langkah inisiatif untuk mendekati Pepe. Hasilnya bagus. Besiktas mendapat persetujuan dari pemain asal Pantai Gading ini untuk bergabung dengan tim. Barcelona sedang dalam pembicaraan untuk merekrut bek Manchester City, Joao Cancelo. Blaugrana sepertinya masih penasaran dengan sang pemain dan ingin menjadikan Cancelo sebagai buruan utama pada bursa transfer musim panas ini. Namun, meskipun membantu Bayer memenangkan gelar Bundesliga,
Ia tidak ingin pindah ke Jerman secara permanen dan telah kembali ke The Citizens. Dilansir dari laman Talksport bahwa Barcelona sedang melakukan pembicaraan dengan City mengenai transfer sang bek. Sedangkan, Barcelona memiliki masalah keuangan yang membatasi daya beli mereka. Oleh karena itu mengapa Blaugrana telah merekrut begitu banyak pemain bebas transfer dan pemain pinjaman selama beberapa tahun terakhir. Cancelo bergabung dengan City dari Juventus pada tahun 2019 dalam kesepakatan senilai 60 juta pounds, dan sejauh ini telah bermain 154 kali untuk klub, mencetak 9 gol dan membuat 22 assist. Dia telah memenangkan 3 gelar Premier League dan Carabao Cup, dan dinobatkan sebagai pemain terbaik PFA 2 kali. Beberapa waktu lalu nama Pedri sempat dikaitkan dengan Paris Saint-Germain. Rumor ini kemudian ditepis langsung oleh sang pemain. PSG disebut-sebut siap menebus klausul pelepasannya yang hanya 110 juta euro. Meskipun kabar ini kemudian dibantah oleh laporan yang menyebutkan klausul pelepasannya adalah 1 triliun euro. Kendati demikian, Pedri menegaskan dirinya masih ingin di Barcelona. Lulusan Akademi Las Palmas ini tidak mau pindah, terutama di musim panas 2023. Akan perlu waktu yang sangat lama untuk bisa membuat saya hengkang dari Barcelona, ucap dia kepada La Vanguardia. Tujuan saya adalah menjadi kapten di Barcelona. Dan saya harap bisa bermain di Spotify Camp Nou yang baru, katanya. Sementara itu, Pedri juga masih terikat kontrak cukup panjang di Barcelona. Kontraknya saat ini berlaku hingga tahun 2026. Paris Saint-Germain hanya perlu waktu singkat untuk bisa hampir mendapatkan Gonçalo Ramos. Dalam satu kedipan mata, PSG menyanggupi permintaan Benfica dan mencapai kesepakatan personal. Benfica yang sadar dengan situasi tersebut langsung memagari pemainnya itu dengan harga 80 juta euro. PSG justru ternyata tidak gentar. Les Parisiens berani menawar sesuai permintaan Benfica, meski dengan struktur pembayaran yang disesuaikan. Laporan Rekod mengungkapkan, PSG hendak membayar 65 juta euro plus 15 juta euro dalam bentuk add-ons kepada Benfica. PSG yang sudah belanja banyak di musim panas 2023 tidak akan menetapkan Ramos sebagai pembelian terakhir. Masih ada pemain lain yang hendak diboyong ke Parc des Princes. Penyerang AC Milan, Rafael Leao, mengaku dirinya berada di jalur yang tepat untuk berkembang dan meraih berbagai trofi juara seperti Liga Champions dan penghargaan personal seperti Ballon d'Or. Leao pun kini menjadi salah satu winger muda terbaik di Eropa. Leao kemudian mengungkapkan apa alasannya bertahan di Milan. Saya bertahan karena mereka membantu saya mencapai tujuan saya. Kami memenangkan Scudetto bersama dan klub ini membuat saya berkembang sebagai pemain, serunya pada ESPN. Leao pun yakin ke depannya ia akan bisa membawa Rossoneri meraih trofi Liga Champions dan bahkan penghargaan Ballon d'Or. Saya pikir ini adalah klub yang tepat untuk melanjutkan karir saya dan mencapai lebih banyak target, seperti memenangkan Liga Champions atau Ballon d'Or, koarnya. PSG tampaknya sudah siap kehilangan Kylian Mbappe dengan mencari pemain pengganti yang tak kalah berkualitas. Baru-baru ini mereka dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan penyerang buas milik Benfica yakni Gonçalo Ramos. Manchester United sebelumnya juga dianggap tertarik pada Ramos, namun pihak Setan Merah telah memilih untuk mendatangkan Rasmus Hojlund dari Atalanta. Benfica saat ini bertahan dengan harga awal 80 juta euro plus tambahan untuk berpisah dengan pemain jebolan akademi mereka. Sejauh ini, tim besutan Luis Enrique cukup aktif di bursa transfer musim panas dengan mendaratkan beberapa pemain seperti Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, hingga Lucas Hernandez. Namun, teka-teki terbesar PSG dalam bursa transfer yang sedang berlangsung adalah menyelesaikan masa depan Kylian Mbappe, yang sepertinya akan segera berakhir di ibu kota Perancis. Arsenal mendapatkan kabar kurang sedap jelang menapaki musim baru kompetisi Premier League 2023-2024. Penyerang andalan mereka, Gabriel Jesus, akan melewatkan beberapa laga awal The Gunners setelah menjalani operasi cedera lutut.
The Gunners mengonfirmasi sebelum pertandingan dimulai bahwa ia mengalami masalah pada lututnya dan harus menjalani pemeriksaan. Sayangnya dia harus menjalani sedikit prosedur pagi ini, kata Arteta setelah pertandingan melawan Monaco. Dia dalam kondisi yang baik dan kami kehilangan dia, tetapi dia merasa tidak nyaman dalam beberapa pekan terakhir dan kami harus mengambil keputusan. Yang terbaik adalah melindungi sang pemain dan mengembalikannya secepat mungkin. Dengan adanya kabar tersebut, praktis, sektor lini depan The Gunners kini hanya menyisakan nama Eddie Nketiah dan Folarin Balogun yang siap menjadi deputi Yesus. Aston Villa masih belum puas dengan pergerakan transfer meski sudah mendaratkan beberapa pemain potensial. Demi memperdalam skuad, mereka kali ini tengah memburu pemain Real Madrid yang juga alumni Premier League yakni Dani Ceballos. The Villains sudah mempersiapkan dana transfer mencapai 15 juta euro untuk gelandang berusia 26 tahun tersebut. Kendati baru saja menandatangani perpanjangan kontrak di Santiago Bernabeu. Sementara Ceballos datang dari musim yang mengecewakan di Real Madrid, keakrabannya dengan Premier League membuatnya menjadi kandidat kuat untuk berduet dengan Tielemans dan Douglas Luiz di lini tengah. Kedatangan Arda Güler dan Jude Bellingham pada musim panas mengancam untuk mengurangi waktu bermainnya lebih jauh musim ini. Aston Villa dapat menawarkan Ceballos sebuah jalan keluar hanya 2 bulan setelah pembaruan kontraknya dengan Milan. Masa depan Romelu Lukaku tampaknya sudah menemui titik terang setelah ia dilaporkan menyetujui persyaratan pribadi dengan Juventus menjelang kemungkinan keluar dari Chelsea pada musim panas ini. Raksasa asal Italia tersebut berharap dapat mendaratkan Lukaku dalam sebuah kesepakatan pertukaran dengan menawarkan Dusan Vlahovic kepada The Blues. Namun, Juventus juga menginginkan biaya 40 juta pound sterling sebagai bagian dari transfer tersebut. Chelsea masih menunggu untuk membuat keputusan akhir mengenai kepindahan sang pemain dan pelatih kepala Mauricio Pochettino. Santer dikabarkan bahwa para pendukung Juventus melakukan protes atas upaya klub untuk merekrut Lukaku. Namun negosiasi kembali dilanjutkan dan Lukaku kini akan menjadi pemain Juventus jika Chelsea menyetujui kesepakatan pertukaran pemain. Perburuan striker baru Manchester United nampaknya belum akan usai. Erik ten Hag dilaporkan akan mencoba merekrut satu penyerang lagi di musim panas ini. Menukil laporan Times Sport, Haaland bukan satu-satunya striker yang akan direkrut United di musim panas ini. Erik ten Hag berencana mendatangkan satu striker lagi ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag merasa Haaland saja tidak cukup untuk memperkuat lini serang MU di musim panas ini. Selain itu ten Hag sengaja mencari striker seperti ini karena dana transfer MU yang tersisa cukup terbatas. Jadi ia hanya bisa merekrut striker-striker dengan label harga murah atau bahkan meminjam penyerang dari klub lain. Laporan itu menyebut bahwa ada beberapa kandidat yang sedang dipantau oleh Manchester United. Chelsea dilaporkan akan segera kedatangan kiper baru. The Blues dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk transfer Robert Sanchez. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea akhirnya mendapatkan kiper yang mereka harapkan. The Blues sukses mengamankan jasa Robert Sanchez dari Brighton. Kiper timnas Spanyol itu kabarnya akan ditebus dengan harga yang cukup terjangkau. Chelsea membayar sebesar 20 juta pounds untuk jasa sang kiper. Selain itu ada sejumlah add-on dalam kesepakatan ini. Jadi total nilai kesepakatan transfer Sanchez ada di angka 25 juta pounds. Proses negosiasi kontrak Sanchez dikabarkan berjalan tanpa kendala. Romano juga menuturkan bahwa transfer Sanchez ini memberi dampak pada skuad Chelsea. Kiper muda mereka, Gabriel Slonina dilaporkan akan dipinjamkan ke klub lain karena kedatangan Sanchez.